Rukun Islam itu rangkaian para ulama, sudah pola pikir manusia. Nggih. Di Mekah waktu itu tidak harus rukun Islam 5. Enggak. Zaman sekarang kadang-kadang ya ketika kita melihat para tokoh-tokoh agama zaman sekarang itu kadang-kadang mereka ketika punya jamaah terus ngaji di tempat lain itu dilarang. Nah itu terbatas takut kehilangan jamaah. Gitu saja. Lah niku maksudnya takut kehilangan jamaah itu neng Islam jenenge napa niku? Takut kehilangan jamaah neng Islam jenenge napa? Di dalam Islam jadi mana kurang jero wae. Samar nak kene iki direlekke, kayak iki alirannya kurang jero, kayak iki anu piye dan sebagainya, mungkin kan ada kekhawatiran. Karena saya yakin walinya Allah itu tidak punya kesamaran. Tentu saja. Nak je punya samar, nak anu, oh bukan wali itu. Bukan wali. Walian. Walian. Kebanyakan kan dikatakanlah ketakutan, kekurangan, salam tempel ngono wae gampang iki. Ngono kuwi secara tidak langsung ngono kuwi lah. Iya. Lalu kalau saya sudah digaji oleh Allah kok. Nggih. Lah nek gelem sikui receh-receh nang isor touring, isor terong kae yo akeh. Lu aku tuku lemah di mana saja, orang iman kok ngono lho. Beri tanah di mana saja bersumber emas. Jadi sawah saya itu menyumber emas. Nggih. Paculi kok Sunan Kalijogo, saya paculi itu. Proses 3,5 bulan jadi emas. Ngopo kok samar ki lapong itu perlu karo Gusti Allah kok. Niku tanduri pari sik. Wah iya. Tandur terong, tandur pari 3,5 bulan dijual jadi duit untuk beli emas. Menawi purana kula critani jroning kitab Pujangga Naya Malila tafsir manggeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di channel Martabat 7 Satoriang Grobogan, masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nurwarji. Seperti biasa ada beberapa pertanyaan atau beberapa sanggahan yang sudah dirangkum sama tim. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang semakin hari semakin semakin asik. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini dari akunnya @fathul dari Surabaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngaos saking YouTube, izin bertanya, apakah sudah bertorekoh bisa ikut torekoh Satariyah? Nyuwun penjelasannya, monggo Mbah. Ketika sudah bertorekoh di lain terus pengen masuk ke Satariyah, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Karena apa? Menggelar ilmu itu lebih baik. Yang namanya pengalaman. Saya sendiri 8 torekoh. Apa saja nih Mbak? Qadiriyah Naksabandi Meranggen, Qadiriyah Naksabandi Popongan, Naksabandi dari Tarakan, Sumatera Kalimantan Timur, gini Mbak Banjaran Sari, Sidikiyah dari Kudus, termasuk torekoh Satoriyah. Jadi saya sendiri tentang pengalaman torekoh, kalau memang untuk pengalaman saja, karena apa? Kita mencari ridho Allah, bahkan kita cari keterangan yang namanya torekoh, torikul akhirat, jalan yang khusus menuju pada akhirat kan. Satu, dua, seorang salik itu mencari Tuhan. Nah, kita mencari Gusti Allah dengan mencari yang lebih paham bagi dia.
torekoh mana yang paling memahamkan pandangan dia mendekat kepada Allah. Tujuannya mencari ridho. Ya mencari ridho. Saya sendiri ya Qadiriyah wa Naksabandi. Saya juga orang Siddiqiyah. Saya juga orang Qaulidiyah wa Naksabandi. Bahkan saya juga orang Naksabandi khusus. Tapi keterangan-keterangan itu kan dalam hati sana kan beberapa itu kan ada yang di mana yang keterangan yang lebih cepat, dekat. Kadang-kadang bahasa-bahasa itu kan kalau saya sendiri kan cara keterangan-keterangan yang gampang dipahami yang mana. Nah, torekoh itu cetek dan dalamnya tentang pengetahuan kan tergantung pada gurunya. Pada gurunya. Saya sendiri tentang torekoh, saya tahu sendiri ya 2 kali biatan. Yang pertama biatan di mana, Pak? Yang pertama saya biatan di Romo Kiai Mahmud Qolik Umar. Yang kedua Romo Kiai Muhammad Kasran. Nah, saya sendiri dari Romo Kiai Kasran saya juga dilemparkan oleh Romo Kiai sampai ke Jogja ketemu Romo Pobo. Jadi mencari keterangan yang lebih jelas supaya bisa paham. Karena keterangan itu masing-masing orang itu beda-beda. Beda-beda. Ya seperti layaknya saya sendiri, biatan dari saya nanti keterangan dari tanya Pak Mat maupun tanya Pak Pin maupun tanya Pak Trimo, mungkin peribahasa yang dipaham ada yang enak Pak Trima, jelas, paham, logika. Dalam Pak Mas, nek Pak Mat penuh dengan sanepo, kemudian Pak Dayat tapi oke dalile kesuwen monggone iki wis di Arab di Indonesiakan terus di Jawakan suwen tapi tujuannya hanya untuk supaya kita paham saja supaya paham. Ya lagi pula juga kadang-kadang kan ya apa ya namanya orang itu kan cara makanan ki mana yang cocok, mana yang kusuka dan mana yang jadi selera saya, yang ngono. Jadi selera saya. Kadang-kadang ada yang dia tuh senengnya ya yang pakai dalil-dalil jelas, ngono ya. Yang bisa memahamkan itu. Yo ayatnya jelas, hadisnya jelas, ngono. Kadang-kadang aku seneng sing keterangane Jawa, dalem mirasa, balung sumsum koyok di lolosi kadang-kadang. Ya namanya manusia itu cara memasukkan frekuensi yang dalam itu kan kayak bisa menggiring itu kadang lewat kecocokan. Berarti pentingnya berwawasan luas dalam memahami Islam berarti sangat dibutuhkan. Dibutuhkan. Lah malah dimakan pengalaman. Peng itu banyak. Pengang alam tuh semua alam diresapi. Saya sendiri tentang Qadiriyah Naksabandi dengan zikir latifah, latifatul roh, latifatul sir, latifatul apa, kita hebat. Saya juga sendiri juga hebat di dalam martabat 7 tentang zikir coro-coro dalam martabat 7 ya ini itu ya hebat. Bagi saya boleh saja karena apa? Belum menemukan jalan. Kadang-kadang sepele. Kalau memang ridho Allah di situ kadang-kadang hanya baru biat saja sudah bisa menerima. Karena ada sesuatu yang tadinya yang dicari guru tidak bisa memahamkan. Ibaratnya soal pancingan hidayah. Cepat. Kadang-kadang guru sendiri memancarkan nurnya sehingga santri yang guru itu cepat paham. Ada beberapa metode gitu. Ada beberapa metode. Terus misalnya gini Mbah, kita perluas jangkauannya. Apakah boleh ketika kita sudah beragama Islam, terus kemudian kita mencoba memahami agama lain hanya untuk mencari hidayah? Lah kita memahami boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, lebih bagus. Karena apa? Kalau kita fanatik itu kan pagar tutup pandangan kan.
Akhirnya kita buntu. Nggih. Nah, maka fanatik sendiri itu menjadikan rupek, cupet akal dan pikiran kita, pandangan kita. Ya, kita memahami agama lain boleh-boleh saja. Kan sudah ada toh di ayat disebutkan biku yang namakan waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika wa bil akhirati yuqinu. Ya kan? Nggih. Orang-orang yang beriman kepada kitab yang turun kepadamu Muhammad jelas Quran. Nggih. Dan kitab yang turunkan sebelum kamu hai Muhammad yang besar Zabur, Taurat dan Injil dan yang lainnya. Bahkan Nabi itu ada berapa ribu Nabi tuh diringkas menjadi Nabi Rasul 25. Nah, semua pandangan di dalam Al-Quran itu ya diawali dengan Nabi pertama sampai Nabi yang terakhir. Sehingga jadi keyakinan pandangan orang-orang agama yang lain. Makanya dikatakan agama Islam agama penyempurna. Nah, maka agama Islam itu agama penyempurna. Nah, maka Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mewakili semua Nabi dan Rasul. Karena apa? Sejarah dan keilmuannya para nabi-nabi yang dahulu sudah tertumpu pada Nabi Muhammad. Ya kanjeng Nabi kita yang diyakini kita, dia sebagai Rasulullah yang terakhir. Ya awal dan ya akhir. Terus ketika selain agama, kita juga memahami tentang kepercayaan atau kejawen itu boleh sah-sah saja, Pak? Boleh saja. Karena apa? Orang yang punya sifat yang fanatik itu menggambarkan imannya itu masih cetek. Masih siang. Karena apa? Dia takut kalau imannya itu digulingin orang lain. Berarti imannya setebal tisu. Ya. Setebal tisu nih, Pak. Ya, masih kadal sih, Bu. Nggih. Tisu bisa menyerap keringat kok. Tapi nggak bisa nyerap keringat orang lain. Ya kebel tisune to ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara secara lebih dalam, yang bisa menggulingkan iman itu apakah orang lain, apakah jin, apakah setan, atau diri kita sendiri sebenarnya? Yang bisa menggulingkan iman, nggak ada yang bisa menggulingkan iman kecuali hanya kita sendiri yang menggulingkan tentang pandangan yang kurang mentok. Sekarang Gus Sukron itu sudah kenal namanya Mbah Nurwarji, tokoh Torekoh Satria Ngerubukan. Seandainya kamu berjumpa orang yang semirip-mirip dengan saya, mungkin saja di palsu 1000 warji tidak akan percaya. Oh iya, ya kan? Berarti sudah kenal lah. Kita tentang pandangan. Pandangan kita tentang mengenal Allah itu apa sih sebenarnya? Kita mengenal Allah itu bagaimana? Allah itu siapa? Bahkan Allah itu dijajar namanya saja yang kusnah itu adalah 99 nama. Kuwi nak gemetentengan ya ora kena. Nah, sifat saja antara dua sifat yang dikalimahkan. Yang satu mengatakan Allahu Akbar. Yang satu Allahu Latif tukaran ini loh, jadi partai. Yang satu mengatakan besar, maha besar kok, yang satu mengatakan maha lembut. Ki piye to? Wis jadi partai to iki. Siji mengatakan Tuhan itu maha lembut, partai lembut. Yang satu mengatakan Allah maha besar, partai gede. Siji Allahu Akbar, Allahu Latif. Lah ya omong padu to ya. Tidak dibakas. Karena sempitnya pandangan. Allah itu maha pangapura, tapi juga Allah ki maha adil. Iya, itu juga bisa ditukaran. Bisa ditukaran. Bisa ditukaran. Nggih. Nah, maka kalau kita itu orang-orang yang punya fanatik, apakah para dewa itu gini. Sebelum ada agama itu apa adanya. Sekarang yang punya agama yang pertama yang didirikan sebagai nabi dan rasul siapa? Ya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu adalah punya musuh iblis. Ya kan? Ajajil. Padahal dewa itu putu Adam, anak Adam. Karena yang jadi dewa itu anak Nabi Sis. Kira-kira ajaran Nabi Adam yang nganggo rukun Islam ora?
Rukun Islam. Nek bahasanya ya mboten rukun Islam. Nah, kalau bagi saya nggak pakai rukun Islam karena rukun Islam didirikan ulama-ulama zaman sesudah para sahabat. Karena waktu zaman Rasulullah nggak ada rukun Islam. Rukun Islam itu rangkaian para ulama, sudah pola pikir manusia. Nggih. Di Mekah waktu itu tidak harus rukun Islam 5. Enggak. Jadi tidak harus rukun Islam di sana. Yang penting sudah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Islam. Saya selamatkan di belakang saya. Sah Islammu. Zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah. Jadi berarti Islam itu sifatnya hanya satu, syahadat. Iya kan? Nggih. Anggap dia sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sah Islamnya karena di dalamnya ada rukun-rukun yang lainnya. Sudah mencakup semuanya. Sudah mencakup semuanya. Bahkan rukun disusun ada 5 rukun itu adalah sudah pola pikir seorang para ulama. Ngoten. Supaya gampang kita menyakup kanggo ukuran rukun Islam. Pun Dipondo-pondo. Tapi waktu zaman Rasulullah, waktu itu waktu perang, kamu menghadap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah sah Islammu. Di belakang saya selamatkan. Itu. Nggih. Nah, sekarang kalau ngerembuk, apakah dewa itu rukun belajar rukun Islam? Yang enggak, zamannya bukan zaman Rasulullah kok. Rukun Islam didirikan oleh Nabi Muhammad kok. Nggih, ya bahkan betul. Agama Islam ya didirikan oleh Nabi Muhammad. Nggih. Tapi apakah Nabi Adam tidak Islam? Ya, apakah Nabi tidak Islam? Saya yakin. Islam itu bagaimana? Nggih. Inna dina dari Islam. Itu apa nih, Pak? Di dalam surat Al-Quran, itu kalau kita teliti di dalam Quran yang diwahyukan khusus Kanjeng Nabi itu hanya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Yang lainnya kan sejarah. Ya, sejarah para nabi. Sejarah para nabi. Gitu. Nah, inna dinang Islam itu diturunkan pada nabi. Ya mungkin di dalam surat ya Kanjeng Nabi ya terakhir loh. Kembali ke fanatik, Mbah. Terus bagaimana ketika pendapatan jenengan ketika kita fanatik kepada guru? Itu seperti apa? Apakah yang harus bagaimana? Fanatik yang seperti apa? Nah, kalau bagi saya fanatik pada guru itu ada ukuran. Sekarang anak TK kalau nggak dipanatikan orang tidak berkonsekuen, tidak konsentrasi pada sekolahnya. Mungkin cah TK itu apik kene, wis anu kene mesti yo gurunya itu harus bisa meripih, didoktrin. Karena apa? Nanti ketakutan yo samare nak rono-rono lho. Tidak konsentrasi. Lebih bagus kene apik lho. Dasar cah TK sih. Tapi kalau sudah wawasan luas, ya harus pandangan diluaskan. Jangan fanatik pada guru nutupi aling-aling. Seperti Torekoh tadi ya. Seperti Torekoh sendiri. Kalau saya ya persilahkan kamu mau ingin tahu pandangan Torekoh ini persilahkan. Ngopo kok dibendung didangi. Mau ketemu mursid siapapun, mau ketemu guru siapapun, monggo silahkan. Ya maka dari itu bahkan sepele guru saya supaya kamu luas nandur gedang sobo rujak jengkir pangot wojo itu Sanepo Jawa ya. Guru saya gedang sobo sakitnya padang damel sobo diluaske wawasan golek ilmu. Silaturahmi Kanjeng sendiri carilah ilmu. Walaupun sampai di negeri Cina kan nggak ada tembok dinding pemisah kok iya kan? Iya. Rujak cengkir kudu kencengin fikir. Kudu kencengin fikir li ayati li qaumi yatafakkarun, karena yang bisa menerima ayat-ayat Allah ada orang yang berpikir, orang yang punya pandangan luas. Kan pangot wojo harus lantik panggraetane. Harus cerdik. Besok memilah lan milih. Oh, maksudnya itu. Ya iya. Dalam sekali itu, Mbak. Ya, maka di dalam khurut jihad bisabilillah. Keluarlah di jalan Allah untuk mencari ilmu. Bukan hanya sekedar. Loh, kadang-kadang kan guru sing fanatik ini kadang-kadang kan
terus dipageri kuatir nak kelangan murid, kuatir bukan jamaah saya kurang dan sebagainya. Kalau saya persilahkan ya, malah saya suka, seneng memperluas pandangan, supaya tidak mudah dibohongi, bisa tahu gitu. Tidak mudah ditipu. Nanti si santri sendiri bisa nilai lah ngono. Jangan dihitung fanatik. Malah saya nggak suka seperti itu, ke anak kecil saja sih. Nggih. Terus apa Mbah, zaman sekarang kadang-kadang ya ketika kita melihat para tokoh-tokoh agama zaman sekarang itu, kadang-kadang mereka ketika punya jamaah terus ngaji di tempat lain itu dilarang. Nah itu terbatas, takut kehilangan jamaah. Gitu saja. Lah niku maksudnya takut kehilangan jamaah itu neng Islam jenenge napa niku? Takut kehilangan jamaah neng Islam jenenge napa? Di dalam Islam jadi mana kurang jeru wae. Samar nak kene iki dilelekke, kayak alirannya kurang jeruk, kayak anu piye dan sebagainya, mungkin kan ada kekhawatiran. Karena saya yakin walinya Allah itu tidak punya kesamaran. Tentu saja. Nak je punya samar, nak anu, oh bukan wali itu. Bukan wali. Walian. Ya walian. Tapi kadang-kadang apa ya Pak juga takut apa aku ora dipercaya neh, takut keagungannya. Wah, bahasanya keagungannya. Kadang-kadang Ron. Kadang-kadang tembung itu kan bisaroh. Kadang bisaroh itu loh. Bisaroh iso kurang. Nabi lawan roh HP. Nak nganggo saroh samar-samar samar ora jelas. Lha sing ngarep apa biasanya jelas Mbak sak durunge niku. Semene ngoten niku, Mbak. Ya gitu kan. Nanti kan ada ukuran dan sebagainya, kebanyakan kan dikatakanlah ketakutan, kekurangan, salam tempel ngono wae gampang iki. Ngono kuwi secara tidak langsung ngono kuwi lah. Iya. Samar-samar wau. Lalu kalau saya sudah digaji oleh Allah kok. Nggih. Lan agem cikuki receh-receh nang isor touring, isor terong kae yo akeh. Lu aku tuku lemah di mana saja, orang iman kok ngono lho. Beri tanah di mana saja, bersumber emas. Jadi sawah saya ini menyumber emas. Nggih. Paculi kok Sunan Kalijogo, saya paculi itu. Proses 3,5 bulan jadi emas. Ngopo kok samar ki lapong itu perlu karo Gusti Allah kok. Niku tanduri pari sik. Iya. Tandur terong, tandur pari 3,5 bulan dijual jadi duit untuk beli emas. Lah kan proses kan. Nggih. Ngono lho. Tapi ngeten, Mbah. Kadang-kadang orang mengatakan kun fayakun. Bicara kun fayakun lho, Mbak. Iya. Kun fayakun ngertine ngeten, Mbah. Kak, kalau saya saya saksikan kun fayakun oleh Allah. Nggih. Gusti Allah ngendika kun kok ana sira, bareng aku ntlethike wineh. Tukule godhong, tukule wit. Ning aku yakin payakun itu pasti ada. Ana sira banjur ana terong kok. Tukul dari mana? Tapi berproses ya. Berproses. Lewat dalane dari surga turun ke sini. Itu dari surga datang. Warji, saya makanlah. Iya kan? Saya nandur menjatuhkan gabah, satu butir. Jadi anak piro. Terus sekarang berapa? Nilainya. Dia datang dari surga. Datang sendiri di depan saya, saya beras makan enak saya nih. Itu kan datang sendiri kan. Datang sendiri. Itu gede dewi ya, Mbak? Ya gede dewi. Orang iso gedekno, ada yang bisa besarkan. Secara umum mengatakan kun fayakun udah langsung maju gede, Mbak. Itu proses. Itu zaman itu kira-kira jadinya langit dan bumi ini kun fayakun, jangan seperti itu kon, karena kun fayakun itu awet awal ada bumi, nanti sudah nggak ada bumi itu kun fayakun terus kok kon.
Ngono lho. Berarti sebenarnya pada hakikatnya kun fayakun itu berproses ya. Berproses. Ora koyo sulapan intine ngoten. Wong awake dhewe yo proses kok ngono lho. Nggih. Di dunia itu harus berubah. Karena apa? Kalau di dunia ini diselehi yang namanya alam langgeng, alam yang namanya bakok, ya, yuk gak melaku. Niku dalam arti pripun? Cacat dunia nih. Sekarang saya mau tanya Gus Sukron. Sebagian tubuh Gus Sukron itu ada yang langgeng mulai lahir sampai sekarang kok langgeng. Jari misalnya dari kecil semua wae kan udah jadi orang cacat. Oke. Ya. Oke. Jadi kita di dunia butuh proses. Di dunia itu tumbuh penuh. Di dunia penuh dengan gerakan. Enggak bagus kalau diselai perkara sing bakok atau langgeng itu, wah di dunia enggak jalan. Ambruk dunia nih. Rubuh. Oh rubuh nggih. Nah, rubuh. Nggih. Maka kun payakun selalu. Sebab mengko nang kun payakun gak neng lah yo ora dadi apa-apa kowe gawe ora dadi lho. Nggih. Kun payakun selalu ada. Maka bumi dijadikan Gusti Allah itu 7 hari selesai. Ya. Iya. Karena apa? Seharinya Allah itu 1000 tahun kita. Nah, iki pasai lagi 2000. Seharinya Allah itu adalah 1000 tahun kita. Ya. Padahal dunia ini proses. Jadinya kun payakun komplit sempurna. Hari Rebu lah gitu kan. 7 hari. Ini 3 hari saja belum. Hampir baru 2025. HP baru kapan diciptakan oleh Allah? Tahun 98, Mbak. 98, 99. Nah, ini belum ada yang proses yang diciptakan. Sabare HP iki kok apa iki urung proses diciptakan. Urung genah. Lah itu sing gawe menungso sing gawe sapa? Lihatnya tili kaumi di dalam otak manusia. Lah iya kan? Otak manusia siapa yang? Lah otak manusia siapa yang bikin? Yang namanya apa? Dima atau otak. Itu kan memori. Iya, betul. Di dalamnya ilusi, imajinasi, halusinasi, dalam fikir dan sebagainya kan. Itu siapa yang memberi? Allah kan. La haula tadi. La haula wala quwata. Proses. HP baru untuk kapan? Ini belum yang diciptakan nanti itu apa yang terjadi? Berarti dunia ini belum sempurna, belum jadi 3 hari saja belum. Baru 2025. Nah. baru Rebu minggu kemarin. Nah, maka ciptaan Allah itu belum sempurna. Masih banyak yang belum diciptakan, belum diketemukan. Penyakit itu ngono. Belum banyak yang belum nimbul, bahkan obat yang belum ditemukan. Lu aku corona ini baru tahu sekarang kok. Dulu ya tahu filmnya itu, film corona aku wedi aku biyen. Kayak pampir yo. Sopo sing ketembakan corona ngono nempel baterai sonular jadi mati nih. Wah wedi biyen itu ada film corona dulu saya pernah pernah nonton film Eropa yang ada itu dulu film apa yo? Saya pernah nonton kok yo. Ternyata ada apa yo sing menciptakan corona ya apa yo sing nonton film kuwi apa piye aku ya. Bisa tadi virusnya itu sudah sejak waktu itu nembe disebar nih. Digawe. Nggih. Oh ini masih ada, Mbah. Berbicara tentang salik, ketika ada seorang salik yang sudah mendapatkan keterangan secara detail apa gamblang. Tapi ketika sampai di akhir ayatnya belum juga ketemu dengan tujuannya. Itu bagaimana, Mbak? Nah, ya memang kebijakan seorang salik. Seandainya saya itu mengenalkan santri saya dengan yang dicari, yang namanya Tuhan, Gusti Allah. Itu kan sebijak-bijaknya seorang mursyid. Karena Allah tuh tidak bisa didumuk-muk, nggak bisa. Nggak bisa dumuk-muk. Tapi sang salik sendiri bisa disampaikan. Sebenarnya Allah ini punya sifat ini. Tergantung kebijakannya dari sang mursyid. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.
you.